Ibu saudara, Shalom. Kurang semangat. Shalom. Baik, puji Tuhan saudara, yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa ada bersama dengan kekasih Tuhan dalam ibadah raya kedua di minggu ini. Bersukacita atas kebaikan Tuhan, kita masih ada dan terpelihara. Terima kasih buat Pak Gembala yang masih ada pelayanan di Jawa, melalui Mama Gembala yang mengizinkan saya minggu kemarin saya perkunjungan. Hamba Tuhan memberikan kepercayaan untuk kebaktian kedua sore hari ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara, mari kita buka bacaan kita. Saya rindu seberangkan bagi kita dalam Yohanes pasal 21, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara, mari kita akan baca bersama-sama bagian ini. Saya baca ayat 15, saudara-saudara akan melanjutkan di ayat yang ke-16. Nanti kita sama-sama di ayat yang terakhir, ayat 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 demikian. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sama-sama 2-3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakannya bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, bagian ini menarik untuk kita perhatikan, saudara-saudara. Memang teks ini banyak pengkhotbah mengkhotbahkan bagian ini, mengatakan bahwa ini pemulihan Petrus karena Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Namun saudara, waktu saya membaca ini, saudara-saudara, kenapa Yesus sampai 3 kali mengeluarkan pertanyaan yang sama? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian 3 kali yang sama Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini berarti sesuatu yang penting. Apa yang hilang dalam diri Petrus? Ternyata saudara-saudara, Petrus mengasihi Allah hanya berdasarkan pengetahuan dan kekuatan. Tapi sebenarnya Alkitab berkata, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Ulangan pasal 6, saudara-saudara, ayat yang ke-5, saudara lihat ini susunan soal mengasihi Allah. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Ini susunan dari hati, jiwa, akal, dan kekuatan. Saudara-saudara, Yesus mengulangi itu dalam perjanjian baru. Markus pasal 12 ayat yang ke-33 berkata demikian. Markus 12 iya. Dalam Markus 12 ayat 30.
Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, saya melihat bahwa ini yang penting, yang kurang dalam diri Simon Petrus. Tema saya hari ini adalah, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, mengasihi Tuhan ini penting. Amin ya. Ulangan pasal 11 ayat 1. Dalam Ulangan pasal 11 ayat 1 bilang, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dan bukti orang yang mengasihi Tuhan Allah, yaitu dengan apa? Mengerjakan bagian Tuhan yang Tuhan perintahkan baginya. Yesus tanya sama Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon bilang, iya. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Orang mengasihi Tuhan identik dengan apa? Mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan baginya. Amin. Amin kok. Tidak ada orang yang bila mengasihi Tuhan tidak melakukan perintah Tuhan. Saudara, perhatikan Ulangan pasal 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Tidak ada orang yang bila mengasihi Allah lantas tidak melakukan perintah Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kelima, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ketiga kalau tidak salah. Kita perhatikan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya coba berpikir, perintah apa yang tidak berat? Mengasihi. Sebab ayat 1-nya, coba kakak next di ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, itu lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Dan hukumnya jelas ya. Mengasihi Tuhan yaitu melakukan Dia pun perintah. Dia pun perintahnya jelas, kasihilah sesama manusia. Amin kok. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Hal yang sama dilakukan kepada sesama. Itu perintah. Gampang ringannya waktu itu orang baik dengan kita. Yesus bilang begini, kalau engkau berbuat baik kepada dia yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Yesus ajar satu langkah ke depan, mengasihi musuhmu. Saya pada titik itu Tuhan ajar, Tuhan didik akhir bulan Mei kemarin, saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Di mana saya ada pelayanan di Amanatun Selatan. Malam saya khotbah, malam itu pencuri masuk di rumah di sebelah itu. Gasak semua. Hari Selasa malam pelakunya tertangkap. Hari Rabu kami bertemu, tidak mengaku. Saya rasa dalam hati daging berontak. Saya bertanya, masuk ke pepokosan dia. Wah ini, swear, itu titik di mana tidak sekedar pandai bicara, tapi Tuhan latih untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kasihilah musuhmu, berdoalah baginya. Titik itu Tuhan ajar kami untuk melakukan itu. Berhadapan dengan muka saudara yang diberkati. Jarak cuma 1 meter, karena ruang pemeriksaan sempit. Tuhan tuntut kami untuk berdoa untuk dia. Tapi daging berontak bila pukul dia, pokok, cek habuk. Ini umur 57 tahun, ini falungku 1 kali, dia 2 tempat sah. ICU kacau kapadala. Woi, mah itu repot juga kerja. Tapi Roh Kudus ajar saya bilang begini, kalau lu pukul dia keluar dari pencuri lagi. Kalau lu pukul dia masuk di tahanan, lu pelayanan di sana, lu omong tentang Allah yang penuh kasih, dia akan bilang begini, dia pukul beta kemari. Gugurlah Injil pemberitaan kita. Amin kok. Kabar baik gugur dengan sendirinya. Tapi Tuhan suruh kita berdoa. Saya dan istri berdoa bagi dia, nasihati dan berdoa. Kemarin saya pelayanan di Rutan, dia sudah ada di Rutan. Dan dia merasa bahwa sudah bersalah sangat. Dia bilang Tuhan baik sama saya. Untuk tidak pukul secara fisik. Kalau pukul secara fisik, dia apapun yang saya bicara nanti di Rutan, dia akan
patahkan, dia akan gagalkan. Dia bilang jangan percaya. Betul ke saudara? Semua pemberitaan kita jadi gugur karena apa? Tingkah laku kita. Maka itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengasihi Allah dalam pandangan Yohanes bilang menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintah itu tidak berat. Tidak beratnya adalah mengasihi. Beta rasa soalnya berat karena Tuhan pasti memampukan kita orang yang mengasihi Dia. Amin. Maka itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan kita pelajari sore hari ini. Mengasihi Allah itu harus dinyatakan dalam beberapa hal. Yang pertama, yaitu saudara-saudara, mengasihi Allah itu dinyatakan dengan melayani Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, buktikan bahwa engkau melayani Dia. Melayani Tuhan tidak harus saudara jadi pendeta. Melayani Tuhan tidak harus saudara berdiri di altar ini, menyanyi, memuji, menyampaikan. Tidak harus. Tapi ketika saudara dalam kehidupan hari-hari, saudara melihat orang yang ada di sekitarmu, yang ada penuh dengan kesusahan, saudara tergerak hati karena dasar Anda mengasihi Tuhan, memberikan kecil dari apa yang ada padamu untuk orang itu. Alkitab bilang engkau buat untuk aku. Perhatikan Matius pasal 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara jangan berpikir dulu, melayani Tuhan itu harus jadi pendeta, melayani Tuhan itu harus jadi aktivis gereja. Tidak. Saudara, jemaat biasa, semua orang yang percaya dan mengasihi Allah, untuk membuktikan bahwa dia mengasihi Allah dengan melayani Allah, apa yang ada padamu yang kau bisa buat kepada orang lain, buat itu dengan dasar engkau mengasihi Allah. Yesus bilang, engkau buat untuk aku. Amin kok. Saudara kasih gelas, saya mau bilang gelas tapi ini bukan gelas, ini botol. Segelas air putih, saudara berikan kepada seorang yang mungkin dia lewat di depan saudara, mungkin, atau saudara jalan dengan kendaraan, saudara lihat di jalan ada orang yang pungut-pungut sampah, ya. Saudara berparkir dan saudara tergerak hati untuk berikan kepada dia, mungkin bagian kecil dari hartamu, dengan hati yang tulus berdasarkan engkau mengasihi Allah. Engkau bilang, engkau sementara bekerja, engkau sementara melayani aku. Saya pernah ada di titik itu. Kami pernah jual nasi kuning di depan gereja Limit Immanuel Waipura pagi-pagi. Sekarang tuh sonde lain. Ada orang tua satu yang orang timur bilang dia lonef agak miring sedikit. Dari siku mana yang biasa turun-turun di Waipura, rambut pendek pakai kalung banyak gitu. Kalau orang ini pasti kenal dia. Tiap kali dia lewat, kami tidak ada tergerak hati untuk panggil dia. Satu waktu saudara, istri buat porsi cukup banyak jualan itu. Saya jaga pagi-pagi karena istri sementara urus anak. Lantas dia datang, dia bilang begini, lu hamba Tuhan toh, kasih beta makan. Wih, saya seperti kena sambar petir. Siapa yang pikir tahu dia bilang saya hamba Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang ada di dalamnya untuk menegur saya. Pada titik itu saya sadar bahwa Tuhan bisa menghampiri kita dalam bentuk apapun, dan itu sebabnya kita butuh kepekaan. Amin. Kalau saudara mengasihi Allah, maka saudara punya roh kepekaan untuk melihat saudara-saudaramu. Tidak harus saudara pegang Alkitab Injil keliling dari kampung ke kampung untuk beritakan. Tidak harus. Tapi dengan sesamamu engkau bisa melakukan sesuatu, engkau buat. Dengan talentamu, dengan kebolehanmu, dengan keterampilanmu, engkau berbuat sesuatu untuk orang lain. Engkau buat untuk Tuhan. Saudara lihat Dorcas atau Tabita, itu dia bukan pengkhotbah besar, dia bukan pelihat, dia seorang perempuan biasa. Dia punya keahlian apa saudara? Menjahit. Dia buat pakaian, dia kasih orang, dia buat pakaian kasih orang. Waktu dia mati, semua orang datang meratap, membawa apa yang pernah dia kasih. Bahkan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Matius pasal 27. Kita perhatikan ayat ini, ayat 55. Matius 27 ayat yang ke-55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Ini konteks Yesus dalam proses untuk menuju pada salib. Tapi perempuan-perempuan yang melayani dia mengikutinya. Ini keterangan Alkitab bilang
kita lihat bagian terakhir, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Ayat ini memberi keterangan bahwa perempuan-perempuan yang terus mengikuti Yesus adalah perempuan-perempuan yang dimana mengikuti Yesus sambil melayani Yesus. Saudara, ini bukan perempuan-perempuan kaya, perempuan-perempuan hebat, bukan perempuan pengkhotbah atau pendosa yang luar biasa, tapi dong ikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan apa yang ada pada mereka, dengan kemampuan mereka. Amin kok. Saudara, urus ini gereja, susun kursi, pel sapu juga itu dengan tulus hati. Engkau melayani Tuhan, tidak usah omong terlalu jauh-jauh. Kita mulai dalam rumah. Anak-anak muda, saudara di rumah sapu-sapu tanpa mama suruh. Nah, karena sunona jadi semua cuci piring. Saya lihat itu orang oibah satu tuh, sama dia siram-siram rumah terus. Saya lihat beberapa kali. Wih, para dia anak dong ada tuh. Saya tidak sebut dia nama. Pokoknya saya ada seorang oibah. Iya. Kerja di rumah. Apa yang kau bisa kerja? Dengan dasar aku mengasihi Tuhan. Aku harus turuti apa perintah Tuhan. Kan hormati orang tuamu, itu kan bagian perintah Tuhan toh. Tidak perlu orang tua bangun. Adi nona, tolong toh. Ingat jam 5 cuci piring. Mama kau beta sah. Soalnya ada yang lain. Jangan mengomel. Apapun yang engkau kerjalah seperti untuk Tuhan. Bahkan saudara yang laki-laki pun jangan malu-malu perasaan siram bunga, cuci piring, cuci baju. Iya toh? Karena engkau waktu nikah binimu hamil tua, kau tidak tahu bahwa masak, memakan apa. Soal cuci pakaian kotor tungi begini. Lu mengharap laundry doi berapa? Betul toh anak muda? Itu kejadian kemarin itu di jembatan Biliba. Saya rasa masalah terlalu berat apa yang dalam Tuhan tidak ada selesai solusi. Dokter. Hati ini. Aduh, coba dia datang di gereja Nazaret masih banyak nyong jomblo dong ada menyanyi. Amin kau. Putus asa nikah mana kau? Coba dia datang, saya ada tanya-tanya kau ini dia pengalaman di mana kau ping konseling dan dia datang bawa di GSD asing. Hei, begitu naik juga masih takut-takut gitu ya, dalam pas lihat video. Nekat lu naik langsung terjun turun. Aduh, saudara lihat ini Matius 27 tadi. Ayat itu mau bilang, melayani Tuhan tidak harus saudara berdiri jadi pengkhotbah, tapi saudara di rumah, di kantor, di kampus, dalam dunia pendidikanmu, engkau buat sesuatu dengan tulus hati, belajar dengan tulus hati, engkau sementara buat untuk Tuhan. Amin kau. Tidak harus saudara berpikir terlalu lebih, aduh melayani Tuhan itu harus jadi seperti bapak pendeta, mama gembala dong itu baru melayani. Tidak. Di rumah pun engkau cuci piring dengan tulus pun engkau sementara melayani Tuhan. Amin. Kalau sesuatu yang baik dikerjakan, itu kan Tuhan punya. Yang tidak baik itu setan punya. Marah-marah, comel-comel, banting-banting pakaian. Di rumah tuh lihat kalau anak-anak dong tulus kerja itu kelihatan kalau dong sapu rumah. Dari ayunan itu sapu sudah memang ini anak tulus kosong Kalau yang tulus itu udah sapu pelan-pelan toh. Tapi yang tidak tulus itu udah angkat agak sedikit tinggi. Bersih di sini, madadole kamu mesti di sana. Saudara, jadi mengasihi Allah itu dinyatakan dengan yang pertama, melayani dia. Amin ya. Maka Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Saudara, ini penting. Yang kedua, mengasihi Allah dinyatakan dengan soal hal saudara, mengasihi dia lebih dari sesuatu apapun. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, kasihmu kepada Tuhan itu harus lebih dari sesuatu apapun. Perhatikan ayat ini, Matius pasal 10 ayat 37. Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, kata Tuhan,
tidak layak bagiku. Ayat ini tidak mengajarkan kita untuk membenci orang tua, atau membenci anak-anak, atau membenci sesama. Ayat ini tidak mengajarkan kita untuk tidak mengasihi orang tua dan sesama kita. Tapi ayat ini mau bilang, kalau lu pun sayang kepada bapak mama, jangan jangan melebihi saya. Saya agak sedikit terganggu kalau di orang mati itu ada yang berdoa begini. Ya Tuhan, datanglah sebagai istri untuk mendampingi Bapak Mae dan anak-anak. Aduh, lu merendahkan ini Tuhan ini. Ayo, adalah Tuhan, datanglah sebagai suami untuk mendampingi Mama Maa dan anak-anak. Ayo, Tuhan yang kudus, yang berkuasa, lu tarik turun sejajarkan dengan ini satu yang pemalas gereja, yang di rumah cuma comel-comel, marah-marahin. Aduh, ini pakai kawan. Saya rasa terganggu sedikit kalau berdoa model begitu. Lantas Pak, berdoa yang benar bagaimana? Mengundang Tuhan datang sebagai Tuhan yang berkuasa mutlak atas hidup, baik itu Marta, baik itu Maria. Jangan samakan. Makin saudara, Yesus cemburu kalau engkau menyamakan dia dengan yang lain. Mengasihi Allah itu harus lebih dari segala sesuatu apapun. Amin. Amin kok. Iya. Orang kalau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sudah pasti dengan sesama dia juga akan melakukannya. Amin. Tapi kalau dia tidak menghargai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka dengan sesamanya pun dia tidak akan tulus. Makanya lihat di rumah dong. Kalau itu anak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh itu bukan soal saudara menari di sini, menyanyi di sini sampai keringat-keringat, pukul ini barang sampai rusak bikin kembali baik. Bukan soal itu. Tapi di rumah bagaimana? Semangatmu di rumah dengan semangatmu di sini tuh. Kalau engkau sudah tunjukkan engkau mengasihi Tuhan di sini dengan sukacita, di rumah pun harus kuat sukacita, harus kerja yang begitu. Amin ya. Anak muda dong. Saya rindu berdoa Tuhan, kapan bicara di itu anak muda yang ini syarat dong. Belum ada waktu. Nanti baru kita duduk bicara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa saya bilang begini? Karena ada di tempat lain yang saya mau menuju, ada 18 titik baru yang sudah mulai dibuka. Itu berdoa banyak. Banyak generasi kita yang dibawa seret keluar dari Kristus. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, lebih daripada apapun, engkau akan mudah meninggalkan dia. Tapi kalau engkau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, tidak ada satupun yang bisa menarik saudara. Termasuk Fatimah pun tidak bisa menarik saudara. Dula pun tidak bisa menarik saudara. Karena engkau pasang Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Biar dia mau datang dengan apapun, mobil mewah, tidak. Dia di atas, betul toh? Ini kali kedua ya, saudara-saudara, mengasihi Tuhan harus lebih dari segala sesuatu apapun. Tapi orang hari-hari ini saudara-saudara, ternak menghalangi dia untuk hidup dengan Tuhan. Mama pisah, kalau kita pisah semua pergi gereja nanti, babi siapa yang kasih makan? Ayo kakak babi lu masih pikir lu lebih sayang babi daripada sayang Tuhan. Banyak orang pemalas gereja itu bukan terhalang karena ini babi. Pas mau jalan, mama pisah ini babi siapa kasih makan? Ayo, pergi datang saja. Toh paling lama itu di gereja super lama tuh jam 3 jam, super lama itu. Itu terlalu lama, 3 jam terlalu lama. Betul toh? Itu. Oh, terlalu susah babi menghalangi ini. Mau pakai alasan itu kadang, Ibu mau Ibu Gembala kemarin tuh mau ikut perkunjungan ibadah perempuan di Tarusma. Ini anak, ini kalau semua dulu tuh sudah tahu, dia sudah mau berhenti, tahu mama memang malas. Orang kalau mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, saudara tidak ada alasan apapun menghalangi dia untuk tidak dengan Tuhan. Amin. Saya pernah ada pada titik itu. Sudah dari doa pengutusan, malamnya bapak mantu meninggal. Paginya harus jalan berangkat ke Alor. Malamnya sampai hari Minggu malam itu saya harus khotbah. Dan itu gereja 50 meter dari saya punya rumah, mama kecil di Alor sana. Semua Alor bilang gini, tunggu ini kafir lewat. Dan anggap saya suka kafir dari Muslim datang Kristen. Dan tunggu saya satu kampung. Pagi itu saya mau jalan pergi di Bolok. Keluarga semua dari istri marah-marah. Mau pergi mana? Mau pergi di Alor. Bikin apa KKR?
Soalnya ada orang yang bisa khotbah ganti lu lain. Ada. Kenapa tidak kasih dosa? Lu ada kematian dulu jalan. Saya bilang sama saya pembu, Om, kalau saya tidak jalan risikonya pasti mati. Karena ini beban pengutusan. Tapi kalau Om bilang saya tidak jalan, oke saya tidak jalan. Om mau terima ini beban pengutusan. Saya tinggal berdoa kasih pindah di beban pengutusan di Om. Dan Om tidak jalan, nanti Om sama dengan yang di dalam. Dia bilang apa sama saya? Nah Neo kalau begitu nah lu masuk di dalam. Kasih tahu di lupung bapak bilang lu mau pi alo. Saya bilang apa lu ngomong? Sudah salah ini. Saya bilang tidak pakai Om lagi. Lu bilang apa? Ini kan masa suruh pi Om dengan yang mayat? Pikir saya bilang bapak saya mau pi alo. Aduh Tuhan. Ini kan perintah sesat ini. Ini sama dengan menghadap tembok udah katakan bapak saya mau pi alo. Wah, lo terganggu orang timur bilang otak senu barat. Mana ada begitu kita berbakti buka mata iya pergi sudah. Weh itu repot. Tapi kan Sony mungkin Sony bisa lagi. Saya pada titik itu 2 bulan kemudian adik ipar pun meninggal. Di momen yang sama persoalannya saya harus berangkat khotbah di Sulamo. Tidak ada alasan. Pagi itu saya pergi di Bolok. Sampai di Bolok kapal semua jalan, kaget kapal sandar kembali. Ini pejabat siapa yang mau naik kok kapal sandar nih? Kan jalan kembali itu minimal pejabat saudara. Ternyata saudara sandar kembali karena ketua tim dan ibu pendeta bilang begini, pas turun dua naik. Bapak cepat turun. Kenapa? Kasih itu tiket, bapak pulang nanti hari Selasa baru bapak ikut di pesawat. Urus dulu bapak mantu, nanti baru naik pesawat. Kita suruh nanti bapak khotbah malam terakhir. Bapak Selasa sampai, Selasa malam bapak khotbah, hari Rabu kita pulang Kupang. Tuhan atur segala sesuatu. Kalau engkau memposisikan Tuhan, engkau mengasih Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dengar engkau yang jomblo-jomblo dong. Jomblo sondosa, amin kok? Iya, Tuhan tahu kebutuhanmu. Amin kok sana. Jangan pi jambatan di liba ya sayangnya. Saya omong ini karena kemarin kejadian ya. Belum tahu dia motif apa. Ada yang bilang dia pun sakit gila, kadang-kadang lupa ingat. Ada yang bilang hamil. Saya bilang mau apapun, ya pasti dia itu di luar Tuhan. Dia kalau di dalam Tuhan Yesus, dia mengasihi Tuhan Yesus, dia tahu bahwa dia ditebus Tuhan bersama. Mau putus cinta kok, mau apa kok, Martin Pikan masih ada PU Andai Yakobus. Bekas tahu nona-nona di GSA di Nasaret putus cinta makan banyak. Besar kemungkinan dia putus cinta karena lu kurus. Saudara, hal yang kedua mengasihi Tuhan harus lebih dari segala sesuatu apapun. Amin ya. Ayat itu tidak mengajarkan kita untuk tidak mengasihi orang tua dan sesama. Ayat itu hanya bilang, kalau engkau mengasihi orang tuamu, ingat, jangan lebih daripada aku. Kenapa? Karena dia cemburu loh. Harus dia lebih dari semua. Amin ya. Kalau saya mengasihi Tuhan lebih, maka dengan di rumah juga pasti dia akan tulus mengasihi. Amin ya. Bahkan itu dituangkan dalam apa? Gereja, pendidikan. Dia akan mengerjakan itu. Kesempatan dia bersekolah, dia akan pakai dengan baik. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dinyatakan dengan tadi yang pertama, melayani dia, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu apapun. Yang ketiga, mengasihi dia itu dinyatakan dengan mencari dia. Kidung Agung pasal 3 ayat 2. Perhatikan bagian ini. Saya ambil Kidung Agung. Ini menarik. Ayat ini kita belajar soal semangat yang begitu luar biasa dalam hal mencari kekasih hatinya. Ini antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, ku cari dia. Siapa? Jantung hatiku. Ku cari tetapi tidak ku temui. Saudara perhatikan. Ini semangat soal mencari Tuhan. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, bukti nyatanya adalah dengan semangatmu dalam hal mencari Tuhan. Ada di sini pacaran-pacaran kok. Ada demi jantung hati jarak tidak menjadi ukuran. Betul toh? Mak dong. Iya, jarak tidak menjadi ukuran. Pernah dengar lagu jalan kaki dari Taru sampai Oiba? Saya lari lewat jalan kaki dari Taru sampai Air Mata. Hanya demi kekasih hati, jantung hatiku ditarus aku pergi. Belum punya kendaraan. Duduk beromong enak-enak. Jam selarut malam jam 8. Oto Noel baki sole apa? Jangan ketawa yuk. Tuh. Jalan kaki om. Hari ini bapak bilang, adi jam marah anak. Bapak saya bisa tahan adik tidur karena belum ada ikatan. Naik ke om antar pindah jalan.
Saudara bisa bayangkan itu cabang itu air Tarus, jalan masuk, lihat air sedikit jalan masuk ke dalam menuju SMA. Hari Sabtu pergi lagi demi jantung hati, jarak tidak menjadi ukuran. Pengeluaran tidak jadi ukuran. Tiap hari makan bakso tidak jadi ukuran. Jalan kaki pun hati sukacita, senang karena ketemu jantung hati. Betul toh? Yang pacaran dong. Begitu kirim di WA, kirim 5 kali hanya cuma centang 1 sah. Aduh, ini kenapa nih? Kirim pesan suara centang 1 sah. Aduh Tuhan nih, ini dia bikin apa ini? Kenapa ini? Ini kan gara-gara jantung hati toh. Semua pikiran ini kenapa ada. Mulai garis 2, centang 2 itu kan terkirim, betul? Hati mulai agak senang. Puji Tuhan, sudah terkirim. Hati berbunga-bunga ketika dia merubah warna masuk di biru. Aduh, ini dia sebuah ini. Betul Baru di dia bawa nama itu Martin, di bawah tulis mengetik. Ini hari kita tunggu apa yang dia balas. Begitu tulisan mengetik hilang baru muncul dia pesan di bawah toh. Aduh malam maaf deh, kakak pun HP baru aktif. Demi jantung hati, pulsa pun Sony pikir-pikir, jarak pun Sony ketong baku hitung toh. Ada yang pacaran di sini, yang rumah jarak sekitar 2 kilo begitu. Lu bayangkan, putus dengan Tarus, mengajar pramuka di SMA negeri sawah. Dapat ketemu satu siswi cantik, pacaranlah kami. Saudara tahu tinggal di mana? Cabang Oil Masi. Lebih tahu lah dia tahu. Hari Sabtu, Kupang cabang Oil Masi naik bis. Demi jantung hati, semangat. Jarak tidak jadi ukuran, ketemu jantung hati, capek hilang. Yang pernah pacaran pasti tahu lah. Semua yang dia korbankan dia akan selalu ingat lagi. Nanti seputus baru dia ingat, aduh pengeluaran banyak untuk dia. Tapi waktu masih pacaran sudah ada ingat gitu ya. Bayangkan saudara, rela pergi jauh-jauh karena jantung hati. Dari Kidung Agung kita belajar soal mencari Tuhan. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, maka belajar dari Kidung Agung ini, yang tidak menghitung jarak waktu tempuhnya, tidak menghitung apa yang dia korbankan. Letih dia tidak melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan pikir-pikir untung rugi kali bagi dengan Tuhan Allah. Amin. Jangan berhitung tenaga, berhitung rupiah dengan Tuhan Allah. Jangan. Semua dia punya. Kalau engkau dan saya mengasihi Tuhan, belajar dari Kidung Agung yang bersemangat mencari jantung hati. Amin ya. Itu harus dinyatakan. Semangat mencari dia. Hari-hari ini kita diberi kesempatan untuk, kita tidak tahu tahun depan bagaimana. Tidak ada yang bisa prediksi. Tapi saya mau bilang, ini adalah tahun di mana kelonggaran, kesempatan untuk saya dan saudara penginjilan. Ya, untuk sampaikan itu. Yang keempat, mengasihi Tuhan itu dinyatakan dengan hal menuruti dia. Perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21 kakak. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, keterangan atau kitab, dialah yang apa? Mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan siapa? Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus bilang begini, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin kok. Itu masalah itu cukup serius. Kakak coba kasih tunjuk Roma 8 ayat yang ke 35 kan. Kita lihat ini masalah.
Yang maksud Paulus bilang kalau Allah di pihak kita siapa yang melawan? Yang melawan itu ini masalahnya serius. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara pikir ini masalah yang ringan? Semua yang berat dalam pandangan manusia, ketika Allah bersama dengan kita, ini tidak jadi soal. Kenapa? Karena ayat 34 memberi keterangan, dia Yesus jadi pembela. Amin. Kalau Yesus bilang aku akan datang bersama Bapa, dia bersama dengan kita. Nah ini masalah dong nih. Aduh, hanya cuma masalah putus cinta sah. Aduh, jembatan ini baru lari. Jangan sayang. Tuhan ada. Amin ya. Allah hadir. Allah ada. Mau ini ada SMP, pakai baju seragam. Soalnya pulang rumah, tangan bodoh di pinggir itu jembatan, baru jatuh di bawah. Baru ke salah setan bilang, setan yang dorong dia. Hei, kok setan yang suruh lupis itu, kok dia mau di situ? Aneh-aneh sah. Itu karena memang itu karena hidup di luar Tuhan itu begitu. Tapi saudara kalau dengan Tuhan putus cinta, saudara akan tetap suka cita. Karena saudara berpikir begini, oh dia Tuhan bukan yang terbaik dan itu bukan dari Tuhan. Amin. Berpikir begitu, ayo ya. Jadi kalau putus dengan si Martin, anggaplah bahwa Martin itu memang bukan dari Tuhan. Amin. Saudara tetap suka cita, menayani sungguh-sungguh, tetap smile, tetap senyum. Jangan putus cinta muka karam, suruh mama kasih makan. Ini betang soalnya lagi mood mah. Iya, makan. Lambung sakit tambah masalah kakak. Putus cinta tuh makan. Jangan putus cinta soal makan, minum baygon. Lu pun dalam perut ada nyamuk. Minum baygon kasihan. Mengasihi Tuhan dinyatakan dengan menuruti Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka sudah pasti kita menuruti perkataan-perkataan Tuhan, menuruti Tuhan pun mau. Amin ya. Yang hal yang terakhir, mengasihi Tuhan itu dinyatakan dengan siap memikul salib. Sebab kalau kita tidak pikul salib, Matius pasal 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Orang ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, identik dengan itu siap apapun konsekuensinya. Sebab Filipi pasal 1 ayat yang ke-29, kakak lihat ini ayat. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya kepada Kristus, melainkan apa? Juga menderita untuk Dia. Tidak sekedar percaya sah, tidak dikasih kesempatan, dikasih karunia untuk percaya Tuhan Yesus, tapi kita juga masuk di dalam penderitaan bersama Dia. Ini kan hari Rabu kita upacara bendera toh, ke 77 tahun, betul ke sana. Merdeka. Sudah sungguh-sungguh merdeka. Tanya kawan di sebelah, lu sudah merdeka. Orang kalau merdeka itu artinya dia bebas dari segala sesuatu. Yang tadinya terikat, dilepaskan. Dia penuh kebebasan, sukacita, ekspresinya harus ada. Amin. Ini duduk menyembah Tuhan muka karam. Itu dia belum merdeka itu. Iya toh? Saudara-saudara, kalau begitu, apa yang didapat oleh orang-orang yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan? Perhatikan ayat ini, 1 Korintus 8 ayat 3. Apa yang didapat, apa yang diperoleh oleh mereka yang mengasihi? 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus 8 ayat yang ke-3 bukan. Ayat 1 Korintus 8 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin kok. Kalau gubernur kenal, senang kok sondo. Victor Leskodat kenal, senang kok. Presiden, woi senang minta apa? Kita yang kenal dia, dia tidak kenal kita, kita senang toh. Betul kok sondo. Apalagi dia kenal, aduh, itu luar biasa itu. Dia kenal lagi baru dia bilang gini, Mul, mari kita ke istana. Woi pasti dia bilang siap bapak. Foto sampai HP meledak. Apalagi kalau Allah yang kenal kita. Amin. Orang dunia tidak mempedulikan saudara, tidak menghargai saudara. Saudara tetap menjaga hubungan baikmu dengan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Sebab apa yang kau dapat? Allah mengenal engkau.
Dia kenal persis kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia pasti mencukupi. Saya pernah ada pada titik itu, di mana pencuri ambil semua. Hari Senin mau bayar bank, tapi hari Jumat diangkat bawa lari semua. Hari Senin bank telepon, saya kasih tahu, dong saya percaya, saya kirim ini laporan polisi, baru dong percaya. Saya kirim laporan polisi ke bank lagi, tukang bilang begini, bos, bahan habis, kan ada bangun rumah. Wih, saya pikiran, air habis, batu habis, besi habis, semen habis, dia lapor semua. Saya stres, mau ambil di mana nih? Saya bilang, Neo, so habis nih berhenti tahan. Tapi titik itu, hari itu, Tuhan menolong saya. Kemarin selesai selo, itu karena Tuhan. Saudara, Tuhan terlalu baik. Dia mengenal kita, dia tahu apa menjadi kebutuhan. Kalau engkau mengasihi dia, dia kenal. Hal berikut, saudara-saudara, apa yang didapat orang yang mengasihi Tuhan? Tidak sekedar Allah mengenal dia, tetapi saudara perhatikan ini Efesus pasal 6 ayat yang ke-24. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-24. Kasih karunia menyertai semua orang yang apa? Mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binas. Orang yang mengasihi Tuhan, kasih karunia menjadi bagiannya. Saudara lihat, ini karunia, ketemu kasih karunia, karunia turun satu tingkat. Karunia ketemu kasih karunia, karunia turun satu tingkat. Tapi saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia memperoleh kasih karunia yang melimpah. Amin. Hanya kalau orang yang punya karunia tapi tidak punya kasih karunia tuh, nanti dia akan bilang begini, dia begitu sukses tuh, katong yang berdoa. Itu pun karunia tapi tidak punya kasih karunia. Tapi orang yang punya kasih karunia, dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu karena campur tangan Tuhan. Amin. Bisa duduk hari ini pun ini kasih karunia, bisa melayani ini kasih karunia. Siapa yang kasih? Tuhan. Apakah karena kita beli? Tidak. Puasa doa Tuhan, aku mau jadi WL, Tuhan, WL. Tidak, dia kasih karunia begitu sudah. Begitu. Jadi hal yang kita dapat mengasihi Tuhan, yaitu kita memperoleh kasih karunia yang melimpah. Yang ketiga, apa yang kita akan dapat ketika kita mengasihi Tuhan? Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Saudara perhatikan bagian ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengasihi. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mengasihi Tuhan, Allah siapkan mahkota kehidupan. Amin. Amin kok. Bukan hanya bagi dia yang bertahan dalam pencobaan, tapi bagi dia juga yang mengasihi Tuhan Allah siapkan. Amin. Itu tanda. Lantas apa yang didapat orang yang tidak mengasihi Allah? Saya waktu baca ayat ini, saya begitu, waduh Tuhan, biar beta begini-begini, biar biasa-biasa, yang penting dia mau jaga di hubungan, dia mau terus melakukan, menunjukkan mengasihi Tuhan, dia mau melayani Tuhan dengan apa adanya pagi beta. Karena ngiriin ayat. Perhatikan 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Kita akan baca sama-sama. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Tahu Maranatha? Tuhan datang. Kalau ayat ini mau bilang dengan lurus, orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk sampai Tuhan datang. Ngeri Pak. Sekarang kita merenung, saya kan sudah mengasihi Tuhan. Tema itu, apakah engkau mengasihi aku? Butuh respon jawaban. Simon bilang, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Mengasihi Tuhan identik dengan kerja untuk Tuhan. Amin. Buat sesuatu untuk Tuhan, melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan diagungkan dari sepanjang hidup. Selagi saya dan saudara hidup, itulah kesempatan Tuhan kasih kita untuk mengerjakan apa yang Dia sudah programkan bagi kita.
Karena dia buat saya dan saudara dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan dia mau kita hidup di dalamnya. Amin. Sekarang kita pertanyaan sederhana, apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan? Tundukkan kepalamu sambil merenungkan itu. Pertanyaan itu datang kepada Simon Petrus. Mungkin hari ini dia datang sama kita, dia bertanya, Yona, apakah engkau mengasihi aku? Masing-masing kita menjawab,